Baik, selamat sore untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah basis data, dan selamat sore untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hotmariko Simanjuntak dengan NIM 2505 551085. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi DML, yang dimana video ini merupakan tugas dari video DML 1. Di mana DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa untuk memanipulasi data di dalam database yang mencakup 4 perintah utama seperti yang tertera di sini, yaitu insert, update, select, dan delete. Nah, nantinya saya akan mempraktikannya di command prompt MySQL yang ada di device saya. Sebelumnya saya akan membuka command prompt terlebih dahulu. Saya sudah mengaktifkan Laragonya. Lalu saya akan membuka command prompt-nya. Nah, di sini sudah terbuka. Lalu langsung saja kita akan masuk ke MySQL. Karena saya tidak punya password, langsung saja saya enterkan. Nah, itu sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Lalu setelah itu saya akan men-show database terlebih dahulu untuk melihat database apa saja yang saya miliki. Show database. Nah, ini merupakan daftar database yang ada di MySQL saya. Saya akan menggunakan database akademik sebagai database yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas video kali ini. Lalu langsung saja kita gunakan dia dengan use akademik. Use akademik, jangan lupa titik koma, lalu enter. Sudah berhasil diubah. Kita coba show tables, lalu di enter. Ternyata di dalam database akademik ini memiliki 3 tabel, ya, tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Lalu kita masuk ke query yang pertama, yaitu insert sendiri. Insert ini adalah perintah yang dapat memasukkan data ke dalam database atau ke dalam tabel. Jadi di insert ini kita bisa menggunakan 3 sintaks yang ada untuk menambahkan data. Pertama itu untuk menambahkan data ke dalam semua kolom yang ada. Kedua, menambahkan data ke dalam beberapa kolom saja maksud saya. Dan yang terakhir, menambahkan beberapa data ke dalam semua kolom sekaligus. Coba kita describe dulu si tabel mahasiswanya. Describe. Nah, di sini bisa tertera tabel mahasiswa dengan filternya, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, alamat, dan kode dosen. Lalu saya akan mencoba menambahkan data ke dalam semua kolom yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dengan cara insert into tabel mahasiswa dengan values-nya itu name-nya itu misalnya itu 22 0 10. Dia bertipe integer. Lalu namanya itu misalnya Hotma. Lalu jenis kelaminnya itu perempuan. Lalu alamat di Jimbaran, dan kode dosennya itu dia bertipe data integer, jadi misalnya 122 05.
lalu tutup kurung dan ketik koma. 1, 2, 3, 4, 5 field yang akan kita tambah isi. Coba kita enter kan. Nah, sini sudah berhasil. Lalu kita coba select semua dari tabel mahasiswa itu sendiri. Coba kita enter. Nah, di sini sudah tertera atau sudah tertambahkan si data dari si dengan nama Hotma yang tadi kita buat. Sudah berhasil. Lalu setelah itu kita masuk ke query yang kedua, yaitu menambahkan data ke dalam beberapa kolom saja. Misalnya saya hanya ingin menambahkan data di kolom NIM dan nama saja dengan cara insert into tabel si mahasiswa tadi, yaitu kita cuma ingin menambahkan NIM dan nama saja. NIM dan nama. Value-nya itu misalnya 22011 dengan nama Maria. Kita tutup, lalu titik koma. Ya, benar. Lalu coba kita enterkan. Nah, disini sudah berhasil. Lalu coba kita lihat perubahan yang terjadi. Kita select bintang from tabel mahasiswa. Select bintang from tabel mahasiswa, lalu kita enterkan. Nah, di sini sudah tertambahkan satu lagi nama, yaitu nama Maria dengan NIM 22011. Nah, di sini ada bacaan 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, kenapa mereka bertiga itu 0? Karena kita hanya menambahkan di kolom NIM dan nama saja. Makanya mereka bertiga ini 0 isinya. Oke, lanjut. Untuk perintah insert yang terakhir itu adalah menambahkan ke semua kolom beberapa data dengan cara sama seperti yang tadi, hanya saja untuk values-nya itu kita langsung tambahkan beberapa sebagai berikut. Insert into mahasiswa dengan values itu yang pertama itu 22012 dengan nama Tatia. Lalu jenis kelaminnya dia itu perempuan, dan alamatnya itu misalnya kita buat di Badung, ya. Dan kode dosennya itu 12206 misalnya. Oke. Kan tadi kita bilang ingin menambahkan beberapa nama siswa di sini, data langsung kita makanya kita tambahkan koma di sini supaya kita bisa menambahkan nama-nama berikutnya. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya dengan ini misalnya 22013 dengan nama ini,
Lalu jenis kelaminnya itu perempuan, tempat tinggalnya itu di Ubud misalnya. Lalu kode desanya itu 12207. 1207. Oke, lalu data yang ketiga itu misalnya 22014 dengan nama Noya misalnya. Lalu berjenis kelamin laki-laki, tempat tinggalnya itu di Nusa Dua misalnya. Nusa Dua. Lalu kode dosen itu 12208. 24 laki-laki Nusa Dua. Lalu lanjut misalnya lagi 22015 dengan nama Arsel. Lalu berjenis kelamin laki-laki di Taman Gria misalnya. Gria. Lalu kode dosen 12209. 12345 6. Lalu lagi coba kita tambahkan ya dengan NIM 22016 dengan nama Christine. Lalu berjenis kelamin perempuan, lalu alamatnya itu di Siantar misalnya. Siantar, jauh sekali Siantar ya. Lalu dengan kode dosen 12010. Dan yang terakhir misalnya 2017 dengan nama Ica, berjenis kelamin perempuan, alamatnya misalnya di Denpasar misalnya. Denpasar. Dengan kode dosen 12.011. Oke, setelah itu kita titik komakan. Karena kita sudah selesai menambahkan data yang mau kita tambahkan. Lalu coba kita enterkan saja. Enter. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan. Coba kita lihat. Select bintang from mahasiswa. Titik koma. Nah, di sini sudah tertara nama-nama yang sudah kita tambahkan tadi. Kita sudah berhasil menambahkan data-data mereka ini. Lalu lanjut ke query DML yang kedua, yaitu update. Nah, update ini tuh dapat digunakan ketika kita ingin melakukan pembaharuan
atau perubahan data pada database atau kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Di dalam update sendiri ada banyak variasi. Di dalam penulisan itu yang memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya itu, yang pertama itu ada untuk mengupdate atau mengubah data secara keseluruhan. Nah, untuk query ini tuh kita harus sedikit berhati-hati karena penggunaan ini tuh akan mengubah seluruh data, dapat mengubah seluruh data. Kita coba update nama tabelnya yaitu mahasiswa, update mahasiswa, set alamat sama dengan Badung. Misalnya, update mahasiswa set alamatnya yang sama dengan Badung. Coba kita titik koma kan. Oke, di sini sudah tadi coba kita lihat. Select bintang mahasiswa. Select bintang mahasiswa. Nah, di sini terlihat semuanya sudah terubah menjadi Badung. Nah, kita harus berhati-hati untuk perintah update ini. Nah, untuk menghindari hal tersebut terjadi, kita lanjut ke perintah update yang berikutnya, yaitu update berdasarkan kondisi. Dengan cara update mahasiswa, kita set alamat sama dengan dan pasar where nama sama dengan Ica. Titik koma. Dan pasar where nama sama dengan Ica kita titik koma. Nah, berarti coba kita lihat. Select seluruhnya from tabel mahasiswa. Select seluruhnya from tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat si Ica sudah berhasil kembali lagi memiliki alamat yang sebelumnya, yaitu Denpasar. Sudah berhasil terubah di sini. Kita coba mengupdate alamat dengan nama Ica tersebut. Lalu perintah update yang selanjutnya itu adalah untuk mengubah lebih data baris dengan cara update tabel mahasiswa itu set alamat sama dengan misalnya Ubud where name itu sama dengan 12.013. Sekarang ini 22.013. Where name sama dengan nama sama dengan name.
kita titik koma in, coba kita enter. Nah di sini berhasil kita buat. Coba kita lihat, kita select bintang seluruhnya from tabel mahasiswa titik koma. Coba kita enterkan. Terlihat di sini si Neni sudah berubah alamatnya menjadi Ubud. Tanda kita berhasil mengubahnya. Kita berhasil mengupdate-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke query utama DML yang ketiga, yaitu select. Select ini tuh perintah yang digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database ataupun dengan data yang baru kita buat. Jadi di dalam select sendiri itu ada beberapa perintah seperti yang baru saja kita gunakan, yaitu perintah dasar dari select, yaitu select bintang from nama tabelnya misalnya mahasiswa tadi, titik koma. Nah, si bintang itu sendiri tuh punya arti, yaitu semua data dari data mahasiswa itu. Lalu ada select berdasarkan kondisi. Kita coba select bintang from mahasiswa, tabel mahasiswa, where name sama dengan where name sama dengan 22010. Coba ya, 22010. Langsung kita enter. Nah, di sini kita berhasil menseleksi nama mahasiswa dengan NIM 22010 tadi. Lalu setelah itu ada select limit, yakni select yang digunakan untuk membatasi data yang akan ditampilkan dengan cara misalnya kita show dulu tablesnya, show tables. Coba kita bisa enter. Nah, lalu coba kita select di sini, masuk ke select semua from dosen, from tabel dosen. Coba kita tampilin di sini, select semua from tabel dosen. Lalu tabel mata kuliah. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membatasi data yang ditampilkan di comment prompt ini. Lalu saya akan menjelaskan select untuk menampilkan berdasarkan limit yang kita buat dengan cara select bintang from tabel mahasiswa. Kita buat misalnya limitnya itu 4. Kita buat limitnya 4. Coba kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan 4 data teratas yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada select range atau antara nilai tertentu. Di dalam select ini sendiri itu ada 2 query yang bisa digunakan. Ini yang pertama itu select semuanya from tabel mahasiswa where
NIM itu kurang dari, misalnya kurang dari 22 14 misalnya 22 select from mahasiswa where NIM kurang dari 14. Coba enter. Nah, di sini sudah tertera atau ditampilkan data terkecil di bawah NIM 22014. Nah, selanjutnya kita bisa juga buat select terus seluruhnya dari tabel mahasiswa, di mana NIM yang kita mau limitkan itu NIM yang lebih dari 22014 misalnya. Coba kemudian NIM 22014 sudah di enter. Nah, maka di sini akan tertampilkan NIM yang lebih dari 22014, yaitu 22015, 22016, dan 22017, atau sampai selesai data yang terbesar. Lalu untuk selection yang kedua, yakni menggunakan select seluruhnya select seluruhnya from tabel mahasiswa where NIM di antara between misalnya 22011 and 22017. 22017 between 22011 dan coba kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan NIM dari 22011 sampai 22017. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya select agregat. Pada perintah select ini tuh terdapat 4 query dengan fungsinya masing-masing. Ini ada AFG itu untuk menghitung rata-rata, sum untuk menjumlahkan isi data, count untuk menjumlahkan banyak data, dan yang terakhir itu max untuk menampilkan nilai tertinggi dari data tersebut. Baik, untuk yang pertama itu select AFG terlebih dahulu, itu untuk menghitung rata-rata. Maksud saya untuk menghitung rata-rata dengan cara select AFG NIM from mahasiswa, tabel mahasiswa, NIM from mahasiswa. Coba enter. Nah, maka di sini sudah ditentukan rata-ratanya. Lalu setelah itu ada select sum. Select sum NIM from tabel mahasiswa, titik koma, di mana ini sum itu untuk menjelaskan isi datanya. Select sum NIM from mahasiswa, kita enter. Nah, di sini tuh seluruh NIM sudah dijumlahkan. Lalu selanjutnya itu untuk si count-nya, yaitu untuk menjumlahkan banyak datanya dengan cara select count NIM from tabel mahasiswa, Coba kita enter. Nah, di sini sudah tertera bahwa ada 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NIM. Benar sekali. Ada 8 NIM yang ada di dalam tabel mahasiswa. Lalu yang terakhir di select ada, maksud saya, lalu yang terakhir di
bagian ini tuh ada select max. Select max untuk data yang terbesar dengan cara select max to name from tabel mahasiswa. Kita akan melihat kalau kita memunculkan name yang paling terbesar atau maksimum. Coba kita enterkan. Nah, benar sekali di sini sudah tertera name yang maksimum atau yang name yang terbesar, yaitu 22017. Lalu setelah select agregat, ada yang namanya select order by, yang dimana itu untuk mengurutkan data di bidang tertentu pada urutan naik atau turun. Untuk where-nya sendiri itu seperti ikut select suruh from tabel mata kuliah Untuk order by ini saya menggunakan dua tabel, yang pertama tabel mata kuliah dan tabel dosen. Kita coba sini tabel pertama itu kita select seluruhnya from tabel mata kuliah, enter. Lalu select seluruhnya from tabel yang kedua yang saya pakai itu, yaitu tabel dosen. Tabel dosen ya. Tabel dosen. Coba enter. Untuk order by sendiri ini ada dua jenis, yaitu dari terbesar dan ke terkecil dan sebaliknya, yaitu ascending atau descending. Yang pertama itu kita coba dari data yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu, yaitu ascending, dengan cara select seluruhnya from tabel dosen, order by kode matkul yaitu ascending. Enter. Sebentar, saya mengalami error di sini. Mohon maaf, dan ya ternyata di sini saya belum memasukkan data ke dalam kedua tabel ini, tabel mata kuliah dan dosen. Nah, jika kita belum menambahkan data ke dalam tabel, maka dia akan mengeluarkan output empty set seperti ini. Nah, untuk itu saya akan mencoba memasukkan data ke dalam kedua tabel tersebut. Yang pertama saya akan menambahkan ke dalam tabel mata kuliah terlebih dahulu. Dengan cara insert. Kalau dia belum ditambahkan data, maka dia memang akan memunculkan kata atau kalimat empty set seperti ini. Kita coba tambahkan data pada kedua tabel tersebut. Untuk tabel pertama itu mata kuliah dengan values, mata kuliah dengan values, insert into mata kuliah dengan values, enter. Yang pertama itu
Kode matkul field dari tabel mata kuliah itu yaitu, mohon maaf, oh ya mohon maaf, di awal ternyata ini tabel yang saya buat sebelumnya. Dia itu mempunyai field kode matkul, nama matkul, SKS dan semester. Di sini coba saya buat yang pertama itu tanggal 1 kode matkulnya. Lalu nama matkulnya itu basis data. Basis data. Basis data. Basis data. Lalu SKS itu SKS-nya SKS-nya misalnya 3. Lalu semester semester 3 juga misalnya. Semester 3. Lalu kita tutup. Kita komain 1 nama mata kuliah basis data, SKS 3 dan semester 3 juga. Kita tutup, kita tambahkan komen sini, kita tambahkan lagi. Urutan yang kedua itu 102 misalnya. 102 algoritma dan pemrograman. Lalu SKS itu 4 SKS dan semester 2 misalnya. Semester 2 ya. Semester 2 SKS dan semester 2 merupakan tiga data belajar, jadi dianya seperti itu saja bentukannya. Lalu lanjut, misalnya 103 dengan mata kuliah jaringan komputer dengan SKS yang ketiga lagi, semester 5 sama. Semester 5 misalnya. Lalu lanjut 1,4 kecerdasan buatan misalnya. Kecerdasan buatan. SKS semester 5. Lalu yang terakhir 105 misalnya kode mata kuliah pemrograman web misalnya. Pemrograman web dengan semester 3 dengan SKS 4 3 SKS dan semester 4 misalnya, atau semester 5 misalnya. Lalu kita titik komakan, tanda selesai. Setelah itu kita enterkan. Nah, di sini berhasil kita tambahkan data ke dalam tabel mata kuliah. Selanjutnya kita tambahkan data ke
tabel dosen, tabel dosen, ke tabel dosen. Tabel dosen yang dimana tabel dosen ini tuh yang sebelum saya buat itu memiliki field yaitu kode dosen, nama dosen, alamat dosen, nomor telepon, dan kode matkul. Kita coba values yang pertama itu kode dosen, kode dosen. Kode dosen itu 201, dia bertipe data integer. 201 atas nama misalnya DR Ahmad Santoso misalnya. Lalu dia memiliki alamat Jalan Merdeka misalnya, nomor 10, Badung, nomor 10 Badung. Kita data kaca nomor 10 Badung. Lalu dia memiliki nomor telepon misalnya 0822 1345 2354. Nah, misalnya seperti itu. Lalu dia memiliki kode matkul misalnya 101. Kita tutup. DK Badung 101. Kita tambahkan dosen berikutnya 202 dengan nama Profesor Gunawan misalnya. Profesor Gunawan yang memiliki alamat di Jalan Sudirman. Ya, Jalan Sudirman misalnya. Jalan Sudirman nomor 11 Denpasar dengan nomor telepon 08 12 17 56 3499 misalnya saja. Lalu kode matkulnya itu 102. Kita tutup. Lalu lanjut ke dosen yang ketiga 203 dengan nama dosen Dr. Wijaya misalnya. Dr. Wijaya Dr. Wijaya dia memiliki alamat di Jalan Gatot Subroto. Coba Gatot Subroto. Lalu nomor 12 Ubud misalnya. Nomor 12 Ubud dengan nomor telepon 08 52 0780
23324. Kode akunnya yaitu 103. Lalu selanjutnya dosen selanjutnya itu misalnya 204 dengan nama Diana misalnya. Diana Rameswari yang memiliki alamat di Jalan MH Tamrin atau Jalan Tamrin saja. Jalan Tamrin nomor 13 di Grian saya. Dengan nomor HP 08 56 27 55 34 22. Kode makulnya yaitu 104. Tutup. Dan yang terakhir kita coba tambahkan tuh dengan yang mana yang kusah tulis? Kode dosen 205 dengan nama Prof Darmawan misalnya, memiliki alamat di Jalan Merdeka misalnya. Jalan Merdeka nomor 14 dengan nomor telepon 08 77 32 14 12 34. Lalu memiliki kode makul yaitu 105. Kita tutup. Nah, kita coba 1 2 3 4 5. Kita tambah satu lagi, coba menjadi 6 dosen, atau cukup segini saja. Mungkin kita tutup sudah menjadi dengan titik koma. Coba kita enterkan, apakah bisa? Bagian atas. Mohon maaf, ternyata di sini ada kesalahan. Ini siapa yang garis? Mohon maaf, coba sebentar. Coba enter. Mohon maaf, tunggu sebentar. Oh iya, mohon maaf, saya melakukan kesalahan di sini, di mana saya tidak di bagian nama dosen yang kedua ini saya tidak menambahkan petik 2 tutup, makanya di sini dianya ada kesalahan. Dan di alamatnya juga
Saya akan mengulangi lagi, dimulai dari insert into dosen values, lalu saya enter kembali, coba dari dosen yang pertama, ya sudah pas, lalu enter ke dosen yang kedua, 202 masuk penyuluhan, ini harusnya ada tutup, jalan menuju dan pasar, iya, baru coba kita enter kembali, terus untuk dosen yang ketiga saya tidak menambahkan, sudah setengah dosen sudah saya tambahkan, Terwijaya, iya, terus yang keempat di sini kurung tutup, di sini titik 2 harusnya, ambil departure, lalu enter coba, yang terakhir Profesor Darmawan, titik koma, coba enter, saya akan ulangi saja di perintah insert, coba di perintah insert into tabel dosen dengan values, insert into tabel dosen dengan values, coba enter, coba untuk dosen yang pertama, Dr. Ahmad Santoso, misalnya, Jalan Merdeka, nomor 10, Badung, dengan nomor HP ini, mohon maaf, di sini ternyata sintaksnya sudah error, maka di sini dia itu tidak tanda panah lagi, melainkan tanda petik. Setelah saya cari, coba saya untuk kontrol C terlebih dahulu.
Coba saya konversikan. Nah, di sini coba kita ulang kembali untuk membuat isi dari tabel dosen dengan values seperti tadi. Insert introduction coba kita enterkan. Nah, di sini sudah bisa. Coba untuk yang di sini dosen pertama tuh dosen Dr. Ahmad Santoso. Dr. Ahmad Santoso, Jalan Merdeka, nomor 10 Badung. Iya. Lalu enter. Lalu selanjutnya Profesor Gunawan. Profesor Gunawan. Di Jalan Sudirman. Profesor Gunawan di Jalan Sudirman nomor 11 Denpasar, ya, benar. Lalu lanjut ke dosen yang ketiga, Perwijaya, Jalan Gatot Subroto nomor 12 Ubud. Dosen selanjutnya Jalan LH Tamrin nomor 13 Geria, ya. Lalu dosen selanjutnya Profesor Darmawan Jalan Merdeka nomor 14, ya. Oke, setelah itu di sini seharusnya sudah benar. Coba kita enterkan kembali. Di sini sistem sudah keluar dari database-nya. Jadi kita coba di sini untuk mengulangi dari perintah MySQL, karena kalau dia sudah error di MySQL ini, kita harus ulang dari awal. Maka kita coba masuk ke MySQL kembali. Min urut. Coba kita enterkan. Kita ulang MySQL min urut. Ya, MySQL min urut min terus enter. Coba saya ulang untuk membuat tabelnya kembali.
Coba seperti yang saya buat. Ini Dr. Rahmat. Ahmad Santoso, Jalan Merdeka nomor 10 nomor ini. Lalu lanjut. Profesor Gunawan, Jalan Sudirman nomor 11 Denpasar, misalnya kayak ini. Lanjut Dr. Wijaya, Jalan Gatot Subroto nomor 12 Ubud, Sultan Mudah di Jawa di 34. Selanjutnya Jalan Tamrin nomor 13 Geria. Coba yang terakhir Profesor Wirmawan, Jalan 14. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan ayat 14. Coba Belagong. Jalan Merdeka nomor 14 Belagong. Coba kita enterkan. Harusnya sih semakin parah lah ya. Oh iya, saya sini memasukkan HSD Amit Kurut, makanya dia error. Coba kita ulang kembali ke insert into values, enterkan lagi Dr. Santoso Badung, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Enter lagi. Bim. Bim. Coba saya ulangi kembali. Insert introduction values. Coba untuk saya lihat petik 1 misalnya.
1, 2, 3, 4, 5. 45. Good. Oh, mohon maaf, coba saya ulangi. Di sini, saya rasa di sini yang bermasalah dianya. Insert into dosen. Fieldnya itu ada kode dosen, lalu ada nama dosen, lalu ada alamat dosen, lalu ada nomor telepon dosen, dan yang terakhir itu ada kode matkul dosen, kode dosen, nama dosen, alamat dosen, nomor telepon, kode matkul. Kita tutup, lalu values-nya adalah yang kita buat tadi. Yang pertama nih, Badung. Coba kebenaran. Coba kita ketik satu saja. Harus ini berpengaruh. Coba kita enter. Data yang kedua, mana? Data yang kedua, Jalan Sudirman nomor 11, Denpasar. Lalu lanjut ke yang ketiga, Terwijaya ya. Ubud. Ya. 1, 2, 3, 4. 1 Wijaya Jalan Gatot Ubud. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke yang keempat. Jangan lupa daftar jalan tampil nomor 13 dari ya.
Dan yang terakhir itu maaf, Goagong, Dermawan Jalan Merdeka nomor 14 Goagong. Coba saya enterkan apakah ini mohon maaf saya ternyata lalai di sini. Saya enterkan. Profesor Gunawan, Jalan Sudirman Sudirman Pasar. Wijaya dan Subroto Ubud. Diana Persari dan Tamrin Lutulus Pria. Profesor Jalan Merdeka Goagong. Coba saya describe dulu tabel dosen terlebih dahulu. Ternyata saya melakukan kesalahan. Mohon maaf, ternyata di tabel dosen saya itu tidak memiliki yang namanya nomor telepon, melainkan hanya 4 field ini saja, itu kode dosen, nama dosen, alamat dosen, dan kode matkul. Akan saya ulangi kembali untuk membuat isi dari tabel dosen ini. Mohon maaf atas kesalahan saya. Coba saya insert untuk dosen kembali, yaitu kode dosen, nama dosen, alamat dosen, dan kode matkul. Di mana nomor teleponnya saya tidak masukkan ke dalamnya. 234. Lalu saya enterkan. Di sini coba saya buat dan satu dengan nama Dr. Ahmad tadi, alamatnya ini dengan kode matkulnya. Satu. Kode dosen, nama dosen, alamat dosen, dan kode matkul. Lalu masuk ke dosen yang kedua. Mohon maaf atas kelalaian saya. Profesor Gunawan Jalan Sudirman nomor 11 Denpasar. 1, 2, 3, 4. Lalu lanjut ke
dosen selanjutnya. Wijaya itu tulis Ubud 103. Diana Permada Tamrin nomor 13. Nomor 13 Kria 104 123 4 kode matkul ya. Lalu lanjut ke dosen terakhir, Profesor Hermawan. Dengan alamatnya Tulungagung. Coba saya enter kan kode dosen, nama dosen, alamat dosen, dan kode matkul. Nah, di sini sudah berhasil kita buat isi dari tabel dosen. Mohon maaf atas kesalahan saya dari tadi tidak langsung mendescribe tabel tersebut, malah saya memikirkan di mana kesalahan saya. Ternyata saya salah di field tabelnya. Saya tidak memasukkan nomor telepon di tabel dosen tersebut, makanya dari tadi error yang terjadi. Oke, setelah itu karena tabel dosen dan tabel kode matkul sudah memiliki data di dalamnya. Setelah itu saya ingin mencoba menampilkan kembali select bintang from mata kuliah. Saya ingin menampilkan kembali from tabel mata kuliah. From mata kuliah. Select bintang from mata kuliah, enter. Lalu saya ingin men-select juga seluruhnya dari tabel dosen. Select semua dari tabel dosen. Nah, di sini kita sudah memiliki isi dari tabel dosen dan tabel mata kuliah kita. Lalu setelah itu saya akan coba mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ascending, dengan cara select semuanya from tabel dosen, order by kode matkul, yaitu ascending dari terkecil ke terbesar. Select from dosen order by kode matkul dengan urutan ascending, yaitu dari terbesar ke terkecil. Enter. Oh, mohon maaf, ternyata di sini kan ascending itu dari terkecil ke terbesar. Di sini error kenapa? Karena si kode matkul itu sudah terurut mulai dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 101, 102, 103, 104 ke 105. Nah, maka dari itu dia tidak bisa diurutkan kembali karena kode matkul tersebut sudah terurut. Coba untuk yang descending dari yang terbesar ke kecil, kita coba select bintang from dosen, order by kode matkul. Kita coba dari terbesar ke kecil secara descending.
secara descending. From dosen order by kode matku secara descending, coba kita enter. Coba seperti ini saja. Nah, ternyata kesalahan ada pada kata descending dan ascendingnya. Di sini dia sudah berhasil kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu dari 105, 104, 103 sampai 101. Coba kita buat dari ascendingnya kembali. From dosen order by kode matku, kita buat secara ascending. Tadi sudah descending, sekarang kita buat secara ascending. Select bintang from dosen order by kode matku secara ascending, coba kita enter. Nah, di sini dia bisa diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ascending itu sendiri. Selanjutnya ada select untuk group by, yang dimana digunakan untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama dengan daftar bidang tertentu menjadi satu data dengan cara sebagai berikut. Kita akan menggunakan tabel dosen kembali dengan cara select kode dosen, lalu nama dosen, lalu alamat dosen, kode dosen, nama dosen, alamat dosen, from dosen group, from dosen group by, select kode dosen, nama dosen, alamat dosen, from dosen group by, alamat dosen. Kita coba titik koma, kode dosen, nama dosen, alamat dosen, from dosen group by, alamat dosen. Coba kita enter kan. Select kode dosen, nama dosen, alamat dosen, from dosen group by. Coba seperti ini. Group by. Coba seperti ini. Mohon maaf sebentar. Coba kita buat seperti ini, group by, alamat dosen, Oke, baik. Di sini saya akan mencoba untuk memperbaikinya dengan cara saya ubah di bagian sini menjadi select bintang. Coba select bintang from dosen group by, alamat dosen. Oke, baik. Setelah saya cari-cari tahu, mungkin di sini kesalahannya yaitu ada pada MySQL saya di versi ini. Untuk menjalankan group by, kita harus memasukkan salah satu dari fungsi agregat, yaitu count, sum, average, minimum, atau maksimum. Coba saya buat seperti ini. Select alamat dosen, coba kita pakai count,
kurung buka bintang kurung tutup S jumlah dosen from tabel dosen group by alamat dosen. Select alamat dosen tahun kurung buka bintang kurung tutup S jumlah dosen from dosen group by alamat dosen titik koma. Coba saya enter. Nah, di sini dia berhasil kita runkan perintahnya dan menghasilkan tabel seperti ini. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya select inner join. Yang pertama ada inner join, dua tabel yang menggabungkan dua tabel yang memiliki relasi. Nah, di sini dia itu menggunakan tabel dosen. Kita itu akan menggunakan tabel dosen dan kode matkul yang mana direlasikan oleh kode matkul sebagai berikut. Misalnya kita buat select bintang from dosen inner join from dosen inner join on inner join on tabel dosen kode matkul sama dengan mata kuliah di kode matkul. Select bintang from mata kuliah from dosen inner join from dosen inner join mata kuliah mata kuliah on dosen titik kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul from dosen inner join mata kuliah on dosen kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul. Kita coba enterkan. Nah, dia akan menampilkan seluruh data dari dosen dan juga seluruh data dari mata kuliah. Kita juga bisa balik, kita ubah dianya. Kita coba ubah dengan cara kita balik dia dengan cara select bintang from mata kuliah inner join on dosen ke mata kuliah inner join dosen on kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul.
Select bintang from mata kuliah inner join dosen on dosen on dosen. Mohon maaf ada kesalahan. Dosen on dosen titik kode matkul sama dengan mata kuliah titik kode matkul. Select bintang from mata kuliah inner join dosen on dosen kode matkul. Oke, coba kita entarkan. Nah, maka di sini dia sudah tertampilkan tabelnya yang kita ubah tadi. Untuk relasinya kita biarkan saja karena dia terlalu berpengaruh. Yang penting mereka sudah berelasi dengan nama yang sama. Nah, di sini kita sudah ubah penempatannya. Yang tadinya kode matkul, nama matkul di sebelah kanan, sekarang udah di sebelah kiri. Kita sudah berhasil membuatnya. Selanjutnya inner join 3 tabel. Saya akan menggunakan tabel mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Saya tidak akan menampilkan semua data dari ketiga tabel, namun hanya sebagian aja. Seperti NIM, nama, kode matkul, SKS, nama matkul, kode dosen, dan nama dosen. Caranya sebagai berikut. Select dari tabel mahasiswa. Select dari tabel mahasiswa. Select dari tabel mahasiswa. Select dari tabel mahasiswa. NIM. Mohon maaf sebentar. Saya ingin melihat penulisan NIM-nya, ya, ternyata benar. Besar. Select dari tabel mahasiswa NIM, lalu dari mahasiswa juga, yaitu nama, lalu mata kuliah itu kode matkul, lalu mata kuliah yaitu nama matkul, lalu mata kuliah lagi yaitu SKS, lalu dari tabel dosen yaitu kode dosen, lalu dari dosen yaitu nama dosen, lalu from tabel mahasiswa inner join dosen on tabel mahasiswa tabel kode dosen sama dengan dosen itu kode dosen, lalu inner join kembali mata kuliah on dosen kode matkul.
sama dengan kuliah pada matkul. Select dari tabel mahasiswa yaitu NIM, mahasiswa nama, mata kuliah, kode matkul, mata kuliah yaitu kode matkul, mata kuliah, nama matkul, mata kuliah SKS, dosen, kode dosen, nama dosen, from tabel mahasiswa, inner join, dosen on mahasiswa, dosen, nama dosen, from mahasiswa, inner join, dosen on, data mahasiswa, dari benar dari tabel mahasiswa, kode dosen inner join, mata kuliah on dosen, kode matkul sama dengan mata kuliah, yaitu kode matkul. Coba kita entarkan. Coba saya select dulu tabel mahasiswa, select mahasiswa, select all from mahasiswa. Coba Oke, baik. Di sini saya sudah coba untuk mengupdate di mahasiswa kode dosennya. Ternyata kode dosen yang ada di mahasiswa dan di tabel kode dosen berbeda. Jadi saya update untuk menyamakan kedua kode dosen tersebut. Coba kita lihat kembali tabel mahasiswa apakah sudah benar-benar terupdate dianya. Mahasiswa titik koma, select from mahasiswa titik koma, enter. Ternyata di sini dia sudah benar terupdate menjadi 201, 202 dan seterusnya. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi, ini sudah terupdate dan sekarang coba saya jalankan perintah inner join yang tadi. Coba kita arrow atas. Yang select mahasiswa ini. Coba kita enterkan dia. Nah, di sini sudah berhasil kita tampilkan. Lalu selanjutnya, di sini sudah berhasil tampilkan ketiga tabel tersebut yang kita select tadi di daftar ini. Lalu selanjutnya kita untuk perintah join ada left dan right join. Yang pertama itu ada left join. Dengan
perintahnya sebagai berikut. Select sebentar, maaf. Select join. Select, maksud saya maaf, select bintang. Select bintang from select bintang from dosen, left join mata kuliah on dosen, yaitu kode dosen, maksud saya kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul. Titik koma. Select bintang from dosen, join mata kuliah on dosen, kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul. Kita coba enter. Nah, hasilnya itu dia akan menampilkan tabel dosen terlebih dahulu pada sebelah kiri dan juga menampilkan tabel mata kuliah di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan merubah penempatannya sama seperti di inner join sebelumnya. Kita coba select bintang from mata kuliah, left join on dosen, kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul. Select bintang from mata kuliah, left join dosen, maaf ada kurang di sini. Oke, kita coba enter kan. Nah, di sini sudah berhasil kita tampilkan dari perintah yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada select untuk right join. Yang membedakan mereka berdua hanya kalau yang left itu digunakan untuk sebelah kiri dan kalau yang right join itu digunakan di sebelah kanan. Query-nya pun sama, yaitu select bintang from dosen, right join mata kuliah on dosen,
kode makro sama dengan mata kuliah kode makro titik koma select dosen right join mata kuliah. Kita coba enterkan dia. Nah, di sini sudah berhasil kita runkan. Sudah berhasil kita tampilkan. Lalu selanjutnya pertanyaan di sini, mengapa dianya itu sama dengan yang di sini? Mengapa dia sama? Karena ini menampilkan data pada sebelah kanan, sedangkan untuk query-nya ini query dari query pertama yang harus join, dia akan menampilkan tabel dosen duluan, lalu tabel mata kuliah setelahnya. Nah, sekarang kita rubah kembali agar sama seperti sebelumnya dengan cara select semuanya from mata kuliah right join dosen kode makro sama dengan mata kuliah kode makro. Titik koma. Join dosen. Kita coba enterkan. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankannya dengan tabel yang tertera di sini. Lalu yang terakhir itu pada query GML itu adalah delete, yang dimana delete sendiri seperti namanya, yaitu untuk menghapus data yang berfungsi yang bersama dengan drop di DDL sebelumnya. Nah, delete sendiri itu ada 3 variasi dalam penulisannya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu saya akan menjelaskan query delete berdasarkan kondisi. Kita akan menggunakan where, yakni yang pertama itu select. Yang pertama itu select, kita coba select dulu. Select bintang from mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Kita enter kan. Lalu kita delete from mahasiswa, dimana name itu yaitu misalnya 22010. Delete from tabel mahasiswa, dimana name-nya 22010. Where name sama dengan 22010. Kita coba enter kan. Nah, di sini dia berhasil kita delete. Lalu kita coba lihat kembali tabelnya. Select
bintang from mahasiswa titik koma. Coba kita enter. Nah, di sini mahasiswa dengan NIM 22010 tadi sudah berhasil kita delete, kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan hapus dengan limit, kita akan hapus beberapa baris dari data di tabel data mahasiswa dengan cara delete from mahasiswa order by NIM ascending limit 2 titik koma. Delete from mahasiswa order by NIM ascending limit 2. Coba enter. Nah, di sini dia sudah berhasil. Maka data yang akan terhapus adalah NIM 2 terkecil. Kita coba lihat, kita coba buktikan, kita coba lihat select from mahasiswa. Kita coba lihat. Nah, ternyata benar di sini sudah terhapus, sudah terdelete 2 NIM terkecil teratas. Lalu selanjutnya kita akan mendelete from tabel mahasiswa ini dengan yang descending. Mahasiswa order by NIM yang descending limitnya 2 juga. Mahasiswa order by NIM descending limitnya 2 juga. Enter. Nah, dia berhasil. Coba kita lihat. Nah, di sini ternyata sudah berhasil terdelete 2 NIM teratas. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir kita akan menghapus semua data pada data mahasiswa dengan perintah delete from mahasiswa titik koma. Delete from mahasiswa titik koma. Kita enter. Nah, ini berhasil. Coba kita lihat tabelnya apakah masih ada. Select from mahasiswa. Enter. Nah, di sini tertulis empty set, berarti tabel mahasiswa sudah berhasil kita delete. Di sini empty set karena kita udah hapus seluruh datanya, sama seperti penggunaan update sebelumnya yang di DDL. Untuk delete dan update ini kita harus menggunakan kondisi atau limit agar kita bisa mengontrol data mana yang akan kita hapus atau data mana yang akan kita update. Nah, di sini kita sudah berhasil delete tabel mahasiswa dengan ditandainya empty set ini, yang berarti bahwa tabel mahasiswa sudah berhasil kita hapus. Mungkin sekian penjelasan materi DML, video DML 1 dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata ataupun error yang saya jalankan di
Parintah video DML saya ini. Mohon maaf juga bila ada suara-suara yang tidak mengenakan dari tempat saya men-tag video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya ucapkan selamat sore.